Assalamualaikum, Ibu Rizka. Waalaikumsalam Pak Andika. Mohon izin mengganggu waktunya. Bolehkah saya meminta kelonggaran waktu dari Ibu Rizka? Boleh Bapak. Pak Andika kenapa ya? Kok terlihat gelisah wajahnya? Iya Bu, ini menjelang tahun ajaran baru ini saya masih bingung dengan kurikulum Merdeka, terutama yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, yang perlu di coaching itu menjelang tahun ajaran baru ya Pak? Masih Iya, bingung tentang diferensiasi. Oke, kalau begitu Pak. Hambatannya atau gangguan yang menghalangi Bapak memahami RPP diferensiasi itu apa Pak Andika? nggih Bu Rizka, saya itu masih bingung ini. Bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran di kelas, dan yang seperti kita ketahui bahwa setiap murid memiliki keunikan dan keberagaman baik minat, kebutuhan belajar, dan juga bakat yang mereka punya. Selain bingung bagaimana penerapannya, apalagi yang Pak Andika rasakan? Saya merasa Bu Rizka, pembelajaran saya selama ini itu masih membosankan bagi anak-anak. Jadi kemarin itu saya coba merefleksi, saya minta tanggapan dari anak-anak terkait pembelajaran ekonomi yang saya sampaikan. Ada beberapa jawaban dari anak-anak yang menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih membosankan. Menurut Pak Kurang Andika, menarik, Bu. kurang menarik. Menurut Pak Andika, kurang menariknya itu di bagian apa, Pak? Apa kegiatan inti atau pada saat pendahuluan atau yang bagian apa? Atau refleksinya atau bagaimana, Pak? Iya, secara umum yang paling dominan terlihat itu yang ada di kegiatan inti, Bu. Jadi di kegiatan inti itu anak-anak sering merasa bosan, lalu mungkin tidak bisa fokus pada pembelajaran, lalu juga beberapa ada yang merasa mengantuk di kelas, dan perhatian mereka terkadang tidak tertuju atau tidak fokus kepada gurunya, Bu. Kalau seperti itu, rencana apa yang akan Pak Andika buat untuk membuat pelajaran menjadi menarik? Kira-kira rencana apa, Pak? Mungkin yang ada di gambaran saya, Bu Rizka, saya akan mencoba membuat suasana belajar yang sedikit berbeda, mungkin dengan cara memberikan game atau permainan, atau mungkin ice breaking yang cocok dan sesuai, yang membuat anak-anak mungkin bisa merasa lebih tertarik dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang coba saya terapkan. Kemudian, apa yang rencana yang akan Pak Andika lakukan? Iya, Ibu Rizka. Rencana saya akan mencoba mengenali mungkin kebutuhan belajar murid dengan cara melakukan asesmen diagnostik terkait dengan gaya belajar, apakah lebih dominan visual, ataukah ada yang sebagian auditorial, ataukah kinestetik. Mungkin saya akan mencoba membuat asesmen itu, dan nantinya juga bisa saya sisipkan tentang minat, bakat, dan mungkin juga lebih mengenali latar belakang murid. Untuk melakukan rencana Pak Andika tersebut, kira-kira apakah ada yang bisa membantu Bapak? Mungkin siapa gitu? Atau Bapak akan melakukannya sendirian? Yang pasti saya tidak bisa melakukan sendiri, Bu. Makanya ini saya mencoba coaching kepada Ibu Rizka yang selaku
rekan sejawat yang saya lihat memahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga sering mengikuti kegiatan workshop. Mungkin juga selain Bu Rizka juga ada rekan guru bernama guru BK yang mungkin bisa membantu dalam menyusun asesmen diagnostik, dan juga guru-guru yang lain untuk bisa diajak berkolaborasi bersama, Bu Rizka. Kemudian untuk membuat pembelajaran menarik dan tidak membosankan itu, rencana apa yang akan Bapak buat? Rencana yang akan saya buat seperti ice breaking mungkin, Bu Rizka, seperti biasanya ketika ada kegiatan workshop atau lokakarya. Nah, itu biasanya beberapa PP ataupun juga beberapa rekan yang saya coba lihat proses pembelajarannya itu memberikan semangat dengan cara ice breaking, sehingga memberikan fokus kepada anak-anak dan membuat bersemangat dalam pembelajaran sehingga tidak bosan. Ice breaking ya Pak, berarti Bapak akan membuat ice breakingnya itu seperti apa kira-kira Pak? Ice breaking mungkin seperti dengan tepuk-tepuk tangan, lalu juga dengan gerakan seperti gerakan tari, ataupun dengan yel-yel seperti mungkin tepuk semangat. Saya akan mencoba mencari referensi yang ada di media sosial seperti di Facebook atau Instagram, dan juga mungkin dari YouTube juga banyak nih aksi nyata dari rekan-rekan guru, dan juga di platform Merdeka Mengajar mungkin juga bisa ya Bu. Pak, Bapak punya idenya bagus ya Pak tentang ice breaking dan cara memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, kalau misalnya Bapak sudah punya ide bagus, itu kemudian berapa lama targetnya Bapak akan menyelesaikan RPP berdiferensiasi dan menemukan ide-ide ice breaking yang menarik, Pak? Kalau target mungkin dalam waktu 1-2 pekan Bu, mungkin 2 pekan, karena ini juga sedang musim ujian Bu, sehingga supaya bisa lebih fokus mengerjakan, setidaknya mungkin saya bisa coaching lagi dengan Bu Rizka atau nanti menyampaikan progres kurang lebih 2 pekan lagi atau 2 minggu ke depan lagi mungkin Bu Rizka saya bisanya. Oh begitu ya Pak. Kemudian untuk tahu bagaimana progres penyelesaian target menyusun RPP dan menemukan ice breaking-nya yang menarik tadi, cara mengontrolnya kita bagaimana ya Pak? Cara mengontrolnya mungkin saya akan mencoba membuat daftar list kegiatan agenda saya untuk menuntaskan RPP berdiferensiasi, dan juga mencari materi-materi ice breaking yang menarik di internet dalam kurun waktu beberapa hari, sehingga membuat saya mudah mengingat kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan dan harus saya tuntaskan, sehingga ketika bisa membuat janji dengan Bu Rizka 2 minggu lagi, dan di saat bertemu nanti saya akan mencoba menceritakan progres yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Berarti kita ketemu 2 minggu lagi ya Pak, untuk melihat progresnya Pak Andika bagaimana tentang targetnya. Baik Ibu Rizka, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya. Semoga coaching dari Bu Rizka ini memberikan manfaat yang besar dan luar biasa, sehingga saya bisa meningkat dari segi pemahaman tujuan awal tadi terkait dengan pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, yang berdasar dari RPP berdiferensiasi. Terima kasih banyak Bu Rizka. Sama-sama Pak Andika, semoga bermanfaat ya.
Amin. Baik Pak Andika, untuk refleksi diri saya itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah saya sudah mulai menerapkan tirta sesuai alur tirta. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah pertanyaan mendetailnya seperti identifikasinya itu masih belum banyak yang teridentifikasi menurut saya. Kemudian yang saya lakukan tetap kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya berusaha konsentrasi dan mendengarkan dengan baik coach saya. Apa yang diungkapkan oleh coach saya dengarkan dengan baik dan agar saya bisa meresponnya dengan baik juga. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan meningkatkan apa yang kurang dalam diri saya akan menggali informasi, kemudian melihat video-video coaching untuk saya bisa meningkatkan diri saya dalam mengidentifikasi sesuai alur tirta pada coach saya. Begitu Bapak Andika. Luar biasa Bu. Kalau umpan baliknya monggo Pak Andika. Oh ya, baik Bu Rizka. Jadi luar biasa sekali ya tadi dari refleksi Bu Rizka sudah muncul alur percakapan yang mengandung alur tirta ya, lalu juga strategi coachingnya, lalu juga terkait dengan tindak lanjut yang akan melihat video-video terkait dengan coaching. Luar biasa sekali Bu Rizka. Kalau untuk tanggapan dari coaching selaku pihak yang di coaching dari Bu Rizka, menurut saya dari segi pertanyaan-pertanyaan sudah sangat luar biasa sekali, lalu juga bisa menanyakan umpan balik dengan keadaan yang senang. Mungkin sedikit tambahan bisa dari segi identifikasi masalah, mungkin bisa memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang memperluas dari persoalan yang disampaikan oleh coach. Secara umum luar biasa Bu Rizka. Oke, terima kasih Pak Andika. Oke, sama-sama Bu Rizka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Gimana Pak, kabar? saya baik Bapak. Iya. Pak Andika, saya boleh nggak meminta waktunya sebentar? Oh, boleh. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rizka? Iya, ini Pak, saya perlu coaching ini dari Bapak untuk memasuki tahun ajaran baru nanti, Pak. Iya, saya lihat Bu Rizka ini ada rasa kegelisahan dan kegundah-gulanaan terkait dengan memasuki tahun ajaran baru ini. Apa kira-kira yang Bu Rizka ingin coaching terkait dengan menjelang tahun ajaran baru ini yang digundah-gulanakan? Saya ini masih bingung Pak tentang pembelajaran menarik dan tentang RPP berdiferensiasi. Baik, tentang pembelajaran yang menarik dan RPP yang berdiferensiasi. Baik, kira-kira ini apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam memahami RPP berdiferensiasi? Saya itu masih bingung Pak bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Dan murid kita itu kan beraneka ragam. Dari setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Saya itu bingung cara menerapkannya bagaimana. Baik, jadi Bu Rizka itu bingung cara menerapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi
di ruang kelas dan juga bingung dalam hal mengetahui setiap keunikan dan kebutuhan belajar murid ya. Baik, selain bingung terkait dua hal tadi itu ya, apalagi kira-kira yang Bu Rizka rasakan? Di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan harus berpihak pada murid, Pak. Nah, saya itu masih belum bisa menerapkan pembelajaran yang menarik untuk murid saya. Jadi saya pengen murid saya itu pada saat jam pelajaran saya itu mereka kepingin saya itu antusias gitu mereka terhadap pelajaran saya, Pak. Saya tuh Baik, merasa kurang menarik soalnya pembelajaran saya itu. baik Bu Rizka, jadi kurang menarik ya. Menurut Ibu, definisi kurang menarik ini apa ya kira-kira yang kurang menarik atau pada bagian apa di dalam proses pembelajaran atau RPP berdiferensiasi ya? Apakah di pendahuluan, inti, ataukah di penutup atau refleksi kira-kira? Iya, menurut saya yang kurang menarik itu pada saat di kegiatan inti. Kegiatan inti itu kan biasanya lama, Pak, durasinya, dan di situ materi-materi kita harus disampaikan di kegiatan inti. Mereka kadang-kadang merasa bosan kalau pada saat di kegiatan inti. Begitu, Bapak. Saya itu ingin mereka tuh selalu bersemangat dalam kegiatan inti saya. Jadi kan saya perlu menerapkan pembelajaran yang menarik itu yang bagaimana, begitu Bapak. Baik, Bu Rizka, memang salah satu kebahagiaan ya setiap guru melihat anak-anak yang diajarnya, yang dididik itu bersemangat, senang sekali mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu gurunya. Kalau seperti itu, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu buat untuk membuat pembelajaran yang menarik, membuat anak-anak bersemangat dan tidak membosankan? Bagaimana kalau pada saat kegiatan inti itu saya tambahkan permainan-permainan ya Pak, atau saya menggunakan media-media yang menarik untuk siswa saya, seperti menggunakan word wall, kemudian memakai quizzes, atau enggak memakai Kahoot, begitu mungkin Bapak. Wah, menarik luar biasa. Ada kuisis, ada Kahoot ya. Oke. Kemudian Bu Rizka, dari yang permainan-permainan seperti kuisis dan Kahoot tadi, kira-kira apa rencana yang akan Bu Rizka lakukan? Rencana yang saya lakukan itu yang pertama tadi kan untuk mengetahui kebutuhan murid ya Pak, karena saya bingung Iya, RPP diferensiasi. Nah, saya akan membuat asesmen diagnostiknya dan saya memetakan kebutuhan belajar siswa saya. luar biasa Bu Rizka. Di melakukan asesmen diagnostik dan juga memetakan kebutuhan belajar murid ya. Untuk melakukan rencana-rencana aksi tersebut Bu Rizka, apa ada mungkin rekan-rekan yang bisa membantu untuk tercapainya tadi rencana aksi dari Bu Rizka? Iya Bapak, saya akan bekerja sama dengan guru BK, karena kan guru BK itu biasanya sebelum tahun ajaran baru itu melakukan asesmen-asesmen seperti kebutuhan belajar dan lain-lain. Saya akan bekerja sama dengan beliau dan kemudian juga tidak lupa juga bekerja sama dengan guru-guru lainnya. Baik, dengan guru BK cocok sekali Bu Rizka ya kalau terkait dengan asesmen rencana aksi Bu Rizka tadi dan juga kebutuhan belajar murid kalau menggandeng BK. Nah, ini salah satu kolaborasi yang luar biasa ini. Kemudian Bu Rizka, untuk membuat pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, rencana apa yang akan Ibu Rizka buat ke depannya? Ice breaking ya Pak. Saya akan membuat
ice breaking yang menarik agar siswa saya itu tidak bosan juga pada saat di kegiatan itu. Jadi di sela-sela materi gitu, selain saya menampilkan media menarik, saya juga akan memberikan ice breaking. Jadi biar mereka tidak ngantuk, begitu Bapak. Baik, ada media dan juga ada ice breaking. Ini menurut Bu Rizka, ice breaking yang menarik dan media yang menarik itu seperti apa ya? Media ice breakingnya mungkin saya akan mencari referensi Bapak di YouTube atau di sosial media, atau saat saya mengikuti workshop itu akan saya kumpulkan beberapa ice breaking dan akan saya terapkan di kelas, begitu Bapak. Kalau medianya ya yang seperti tadi, saya bisa menggunakan word wall, Kahoot, Quizizz seperti itu. Sangat luar biasa ya. Bu Rizka ini punya ide-ide yang bagus tentang ice breaking dan juga media pembelajaran dan cara memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, kira-kira nih kalau ada target, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan RPP berdiferensiasi dan menemukan berbagai macam pembelajaran yang menarik terkait dengan tadi ada ice breaking dan juga media pembelajaran. Mungkin saya butuh waktu 1 minggu Bapak. 1 minggu. Nanti saya insya Allah cukup, karena nanti saya berusaha untuk semaksimal mungkin mengerjakan RPP diferensiasi saya, dan saya akan di sela-sela itu saya akan mencari ice breaking di internet, di YouTube, di sosial media, begitu Bapak. Baik Bu Rizka. Kita kemudian untuk tahu nih bagaimana progres penyelesaian dari target menyusun RPP dan menemukan pembelajaran yang menarik. Jadi bagaimana nih cara kita mengontrolnya? Cara mengontrolnya nanti saya akan membuat tabel mungkin Pak. Jadi hari ini saya sudah mengerjakan apa, yang sudah selesai apa. Saya akan itu untuk mencatat progres saya seperti apa. Kemudian waktu saat nanti bertemu dengan Bapak, mungkin saya nanti akan menceritakan progres saya. Baik Bu Rizka, jadi dengan menggunakan tabel ya untuk mengingat dan menjadi target ada progres setiap harinya yang bisa diukur dengan mudah sehingga bisa diketahui mana yang sudah terlampaui, mana yang perlu dituntaskan. Baik, kita bertemu 1 minggu lagi ya, sesuai dengan yang Bu Rizka tadi sampaikan, untuk melihat progres dari Ibu Rizka. Iya Bapak, 1 minggu lagi ya Pak, saya menemui Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak Andika untuk menjadi coaching saya dalam RPP diferensiasi dan pembelajaran yang menarik. Sama-sama Bu Rizka, semoga juga tadi banyak sekali pengalaman cerita dari Bu Rizka yang menginspirasi, sehingga juga bisa membantu kami untuk bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik, RPP yang berdiferensiasi, dan juga terkait dengan asesmen diagnostik. Terima kasih Bu Rizka. Saya juga terima kasih Mbak Andika. Sama-sama. Terkait dengan refleksi diri dengan coaching ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di catatan saya yang sudah berjalan dengan baik, mungkin sudah muncul percakapan yang mengandung alur tirta, mulai dari
tujuan terkait dengan tadi RDP berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang menarik. Lalu juga ada identifikasi permasalahan terkait dengan hambatan, lalu juga penguatan bagaimana cara penerapannya. Yang R ada rencana aksi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat pembelajaran yang menarik. Dan terakhir ada tanya adalah tanggung jawab, komitmen terkait dengan target-target yang akan diselesaikan. Yang kedua terkait dengan pertanyaan apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti strategi coaching dengan Alur Tirta. Masih pertanyaan-pertanyaannya dalam hal memilih kata ini dan juga proses identifikasi mungkin masih perlu untuk ditingkatkan dan juga sering dipraktekkan sehingga akan lebih meningkat. Yang berikutnya, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Kalau yang saya lakukan tadi, saya mencoba terus menjadi pendengar yang aktif ya, lalu juga menyimak dan memperhatikan, terbuka dan juga saling percaya. Jadi terkait dengan mungkin persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan dari kunci yang bisa diidentifikasi bersama. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang akan saya lakukan, saya akan belajar kembali tentang Alur Tirta, belajar melihat dari contoh dan praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat CGP, baik sejawat ataupun juga pejabat yang biasanya memposting praktek baik atau mungkin aksi nyata terkait dengan coaching dengan Alur Tirta. Dan saya akan tindak lanjutnya melakukan latihan dan juga praktek dengan rekan sejawat mulai dari persoalan-persoalan yang sederhana. Mungkin itu kalau terkait dengan refleksi saya, juga terkait dengan umpan balik dari Kunci, pertanyaan untuk Kunci. Silahkan yang dirasakan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Andika. Untuk saya sebagai coach, yang dirasakan saat saya di coaching oleh Pak Andika adalah saya merasa nyaman karena Pak Andika memposisikan bukan sebagai seperti yang harus seperti apa gitu ya, tapi seperti atasan atau bagaimana, tapi Pak Andika memposisikan dirinya sebagai teman dan itu membuat nyaman. Jadi saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan dan saya inginkan di coaching seperti apa, itu saya bisa mengungkapkannya. Begitu Pak Andika. Baik, terima kasih Bu Rizka. Mungkin ada masukan atau penguatan terkait dengan ini coaching yang tadi buat masukan saya. Menurut saya Pak Andika sudah bagus karena Pak Andika sudah melakukan coaching sesuai Alur Tirta. Jadi sudah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawabnya, begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizka atas ini refleksi dari Bu Rizka tadi. Umpan balik dari Kunci Bu Rizka luar biasa. Terima kasih Bu Rizka, nanti bisa dicoba dipraktekkan lagi ya. Iya Pak Andika, terima kasih sama-sama. Bangun dan bukalah mata.